Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 93, Ngidamnya Naura. Bak hembusan angin, tak terasa waktu berlalu begitu saja. Kini kehamilan Naura telah terlihat dan itu membuat Hasan super protektif. Seperti halnya pagi itu, sepasang suami tersebut terlibat perdebatan kecil. Lantas apa yang mereka perdebatkan? Tak lain adalah peraturan yang diterapkan oleh Naura. Bagi Naura, itu hanyalah bentuk perhatian yang berlebihan dari sang suami. Sebagaimana adik bikin peraturan selama kehamilan buat Mas juga menerapkan peraturan buat adik selama kehamilan, bantah Hasan, tegas berbicara. Naura berdecak pinggang. Ia pelototi sang suami yang bahkan tak terusik, tetap kekeh pada pendiriannya. Alih-alih tak ingin mendapat penolakan, melangkahlah Hasan, cepat menuju lemari. Tak ada suara terlontar, kala laki-laki itu mengeluarkan sepasang sandal jepit yang ia beli kemarin lusa. Kenapa laki-laki itu membeli sandal jepit? Itu karena ia tidak mau Naura memakai sandal atau sepatu berhak. Laki-laki itu hanya mencemaskan keselamatan sang istri serta janin yang tengah dikandung. Adik boleh keluar asal pakai sandal jepit ini, ucapnya menaruh sandal itu tepat di kaki Naura. Setengah menunduk, Naura memandangi sang suami yang rela berlutut di depannya hanya demi sebuah sandal jepit. Tak tega juga ia dihadapkan pada adegan tersebut. Tanpa dipandu, tangan kanannya bergerak, mendarat di kepala sang suami. Oke, mulai sekarang hingga lahiran aku hanya pakai sandal ini, kata Naura berat. Rasanya air mata tiba-tiba memberontak. Mendongaklah Hasan. Senyum ia berikan sebagai respon atas ucapan Naura barusan. Maksudnya atas kesediaan Naura menurut pada perintah Hasan. Bangunlah, jangan buat air mataku jatuh, perintah Naura. Senyum sumbang bercampur haru membingkai wajah. Bukannya bangkit, Hasan malah dengan sengaja menarik satu kaki Naura, membimbing wanita itu memakai sandal jepit tersebut. Suamiku, please, seru Naura, namun kakinya bertindak patuh. Akhirnya Hasan pun bangkit, walau belum selesai memakaikan sandal jepit. Adik mau keluar kemana sama Mbak Lucy? Tanya Hasan mengusap pipi Naura. Mau nemani dia belanja keperluan bayi, juga belanja buat acara besok, kata Naura menjawab. Sayang, acara besok sudah diserahkan ke catering. Untuk acara paginya, Mas sudah minta tolong tante sama Mbak Titin. Gak ada yang perlu dibeli sama adik, timpal Hasan. Oh, seru Naura, kehilangan kata-kata sebagai bantahan. Pada akhirnya, bersama-sama mereka keluar menuju lantai 1 rumah setelah melewati perdebatan juga adegan haru. Adik perginya naik taksi apa gimana? Tanya Hasan. Lagi-lagi berat hati memberikan izin. Ya enggak lah, kan ada mobil, aku jemput Lucy, terang Naura dengan ringannya berbicara. Namun itu justru membuat Hasan melongo kaget. Ya, bagaimana tidak? Pertama, laki-laki itu terlalu overprotective. Bahkan perihal sandal pun tak luput dari perhatian. Lalu sekarang malah Naura berniat menyetir sendiri. Tentulah ia langsung menegur. Sebaiknya adik diam di rumah saja. Mbak Lucy kan ada suaminya, biar Angga yang nemani, kata Hasan datar. Seketika Naura menoleh. Dahinya mengerut kala memperhatikan tampang tak senang sang suami. Suamiku, sebenarnya kamu ini kenapa? Protesnya kurang peka terhadap kecemasan Hasan. Mas kenapa? Sambung Hasan menunjuk dirinya sendiri. Setelah menepuk jidatnya sendiri, Hasan berdecak pinggang. Sorot matanya begitu kuat kala menatap Naura, membuat wanita itu bergidik takut. Kendati debaran dadanya kencang terasa, sisa keberanian menuntut wanita itu bersuara. Suamiku, tegurnya takut. Mulut Hasan langsung merespon. Bahkan
Nada suaranya terdengar begitu tegas, tidak seperti biasanya. Tidak bisakah adik ini bersikap hati-hati? Mas gak bolehin adik nyetir mulai detik ini, kata Hasan bertitah. Ayolah suamiku, aku ini masih bisa melakukan aktivitas dengan normal. Toh kandungannya kan gak rewel, bantah Naura beralasan. Adek, bisa tidak dengerin omongannya mas? Gak ngebantah, serta Hasan mengagetkan Naura yang tak biasa menghadapi emosi Hasan. Masih dalam emosi yang mendidih, tangan Hasan merampas tas dari Naura. Dicarinya kunci mobil guna menahan sang istri. Sayang, tak ada kunci mobil di dalam tas tersebut. Hanyalah dompet serta ponsel saja. Mana kunci mobilnya? Kata Hasan sembari menyerahkan tas. Suamiku, rengek Naura memohon. Adek gak bakal keluar kemana-mana kalau kunci itu gak diserahkan ke mas, balas Hasan sebagai tanggapan. Mengerti kini Hasan berada pada mood buruk, Naura tak ingin memancing kemarahan sang suami bertambah mendidih. Dengan berat ia rogoh kunci dari saku baju, lalu ia serahkan kunci itu. Ayo mas antar adik sama Mbak Lucy, ucapnya, lalu berjalan ke arah mobil warna kuning. Dengan mulut terbungkam rapat, Naura berjalan mengikuti langkah sang suami. Bahkan saat mobil mulai merangkak keluar dari garasi, wanita itu tetap diam membisu. Dibukanya kaca mobil hingga tenggelam sepenuhnya dan ia palingkan muka menatap luar mobil menumpahkan kekesalan. Di samping Hasan melirik, ia amati sang istri sekilas, kemudian lagi-lagi menegur, seakan tiada hentinya saja itu kecemasan yang terlalu berlebihan membuat Naura bertambah gedek. Adek, tutup kacanya, khawatir masuk angin, tegur Hasan. Namun Naura tak mengindahkan. Tetap saja ia diam membisu, menatap jalanan luar, bermain dengan kesabaran Hasan. Dan untuk kedua kalinya, Hasan kembali menegur. Kali ini Naura mendengarkan walau tak ada komentar terucap. Ia naikkan kaca hingga rapat tertutup. Lalu perlahan kepalanya bergerak rendah, tertunduk menatap kedua tangannya yang saling menggenggam. Suasana mendadak hening. Hasan hanya mencuri pandang lewat kaca spion, tidak menegur lagi. Dan dalam keheningan itu, sayup-sayup isak tangis yang ditahan menyeruap. Oh, betapa tersentaknya Hasan. Emosinya mendadak mendingin, menyisakan rasa bersalah. Adik sayang, tegurnya dengan satu tangan mendarat di kepala Naura, mengusapnya lembut. Lalu apa yang terjadi? Ternyata teguran itu juga usapan tangan sang suami memecahkan tangis Naura. Wanita itu terseduh-seduh akan emosinya yang tak stabil, sehingga terpaksa mobil menepi dan ditariknya Naura ke dekapan. Maaf sayang, Mas hanya mencemaskan adik sama calon buah hati kita, ungkap Hasan. Tapi kamu berlebihan, Lucy yang sudah membesar perutnya masih bebas, sambung Naura di balik derayan air mata. Jangan melihat orang lain, adik tanggung jawab Mas. Emas gak mau sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Rasanya tiap waktu yang dilalui seolah ujian bagi Mas. Saat mendapati adik pada akhirnya tertidur pulas, rasanya kecemasan ini sedikit berkurang, ungkap Hasan. Aku mengerti. Sudah, jangan nangis. Mbak Lucy pasti sudah nungguin, kata Hasan mengakhiri. Saat tangis reda, emosi kembali stabil, Hasan pun melanjutkan laju mobil. Dengan berkendara normal, ia antar sang istri menuju apartemen, menjemput Lucy yang telah menunggu mereka. Dan begitu mobil kuning terlihat, Lucy yang memang berdiri di luar lobi apartemen melambaikan tangan. Loh, serunya kaget saat kaca mobil diturunkan oleh Hasan. Mari mbak, saya antar, sambung Hasan menanggapi keterkejutan Lucy. Sambil melempar senyum, Lucy mengangguk. Kemudian ia pun masuk, duduk di kursi belakang. Kemana ini rencananya? Tanya Hasan. Dengan suara rendah sedikit datar, Naura menjawab.
meminta Hasan mengantar mereka pada salah satu mall yang jaraknya tak begitu jauh dari apartemen Lucy. Sambil mengajak bicara Lucy, Hasan berkendara dengan santai. Padahal ia sendiri memiliki banyak agenda kesibukan pagi itu. Yah, mau bagaimana lagi? Ngebut pun tak akan mengubah waktu. Tetap ia datang terlambat ke kampus. "Adek, nanti pulangnya hubungi Mas, biar Leo jemput adek," kata Hasan saat menurunkan Naura serta Lucy di depan lobi mall. "Gak usah Mas, biar kita naik taksi aja," sambung Lucy membantu Naura keluar dari Hasan. "Oh gitu ya, oke, saya tinggal ke kampus ya," balas Hasan. "Hati-hati," seru Naura masih datar terdengar. Sebagai teman, Lucy cukup peka membaca suasana. Saat mobil kuning meluncur meninggalkan mereka, sikunya menyenggol Naura. "Ada apa?" tanyanya. Naura enggan menjawab, ia malah menarik Lucy, menyeretnya memasuki mall. Lucy masih tidak menyerah. Sembari berjalan mengikuti langkah cepat Naura, ia terus mendesak. Seketika Naura menghentikan langkah kaki. Lalu jari telunjuknya menunjuk ke bawah. Lucy yang kebingungan menunduk. "Apa?" tanyanya. "Apa kamu gak ngelihat sandal jepit?" kata Naura balas bertanya. Serasa mendapati hiburan, Lucy langsung tertawa. "Aku juga gak dibolehin nyetir," ratap Naura mulai mengadu. "Sama, aku juga gak boleh nyetir lagi," terang Lucy. "Itu wajar, usia kandunganmu kan sudah memasuki bulan ke-6, perut juga bertambah besar," bantah Naura tidak terima. "Anggap saja ini adalah bentuk perhatian suami-suami kita. Ayo saatnya shopping Ria," balas Lucy. Tidak ingin Naura berkeluh kesah di waktu yang tak tepat. Alhasil, drama Melo series berakhir begitu saja. Terpupus akan jiwa-jiwa shopping kaum Hawa. Bersama-sama, penuh semangat, langkah mereka terdampar di sebuah toko khusus perlengkapan bayi. "Rah, apa saja ini harus dibeli?" bisik Lucy. "Loh, kamu belum buat list?" sahut Naura menimpali. Menggeleng lemah, Lucy memberi jawaban. "Harusnya kamu list," gerutu Naura sembari mengitari tiap stand produk. "Kita beli yang terlintas saja, kurangnya lain kali balik lagi," kata Lucy dengan santainya. Naura melirik, senyum sinis ia berikan. "Senyummu Nona," tegur Lucy. Hal pertama yang terlintas di pikiran keduanya tak lain adalah pakaian bayi. Jadilah mereka berhambur ke stand pakaian. Seorang karyawan toko mendatangi, membantu mereka memilih pakaian sesuai keperluan. "Calon bayinya cewek apa cowok ibu?" tanyanya. "Cewek mbak," jawab Lucy penuh antusias. "Oh, selebihnya." Karyawan tersebut cukup cakap memberikan kiat-kiat dalam memilih keperluan bayi termasuk pakaian. Dan lewat sumbangsih karyawan toko tersebut, Lucy serta Naura memiliki pandangan. Jadilah keduanya sibuk memilih, juga berdiskusi pada karyawan toko tersebut, sekedar menanyakan pendapat. "Ngomong-ngomong, calon bayimu berjenis kelamin apa, Ra?" tanya Lucy sembari memilih gurita bayi. Naura cukup tersentak. Pasalnya, hingga kini ia belum memeriksa jenis kelamin, kendati rutin mengontrol kandungan. "Harus di USG biar ngerti, kan enak pas nyiapin keperluannya," kata Lucy memprovokasi. "Benar juga, nanti aku ajak suamiku check up ke dokter," sahut Naura merespon. Agenda seketika terpasang di batang otaknya sembari sibuk memilih perlengkapan bayi. Menunggu adalah hal paling menjenuhkan, juga menguji kesabaran. Setidaknya itu yang dihadapi Naura sekarang. Sepulangnya ia menemani Lucy berbelanja keperluan bayi. Fix wanita itu hanya sendirian di rumah. Mondar-mandir kebingungan menunggu Hasan yang tak kunjung datang. Sudah tak terhitung berapa banyak chat yang ia kirim. Akan tapi tak satu pun yang dibaca, menambah panas dada saja rasanya. "Dia itu kemana sih? Masa masih ngajar?" gerutu Naura mulai kesal. Ia yang ditunggu sendiri baru saja keluar dari kelas. Melangkah cepat, nampak buru-buru Hasan mencapai mobil. "Adik di rumah gak ya?" ucapnya resah juga.
sekedar memastikan juga melegakan hati serta pikiran diregohnya ponsel yang tersimpan di saku dalam jas. Dan terperanjat ia kala melihat banyaknya cat masuk dari sang ratu di hati. Ya Allah, ngambek ini pastinya, gumam Hasan sambil membaca satu persatu cat. Berniat menghibur hati sang istri, Hasan balas chat itu segera, memberitahu jikalau ia baru saja keluar dari kelas dan bersiap pulang. Ia juga tak lupa menanyakan apakah Naura di sana ingin memesan sesuatu. Sebagai jawaban, Naura yang sudah hilang kesabarannya langsung menghubungi sang suami. "Suamiku!" Suara Naura lantang terdengar, memekikkan telinga Hasan. Spontan Hasan menarik ponsel menjauh dari telinga, membiarkan Naura meluapkan amarahnya. "Adek, mas ini baru selesai sayang," terang Hasan menjelaskan. "Adek mau dibelikan apa?" imbuhnya. "Gak usah, gak lapar," sahut Naura ketus. "Adek gak ngidam apa gitu, yang manis-manis atau yang gurih-gurih kayak martabak? Mas kok kayaknya pengen martabak asin ya?" sambung Hasan lebatnya berbicara. Sayang, Naura sudah kadung merajut. Bujuk rayu Hasan tak mempan di telinga, apalagi di hatinya. "Aku cuma ngidam kamu, cepat pulang," kata Naura sebagai tanggapan. Dan selepas berucap demikian, wanita itu mengakhiri panggilan begitu saja. Hasan melongo antara geram juga geli. Ya, kata-kata Naura barusan entah kenapa menggelitik ke hatinya hingga senyum membingkai wajah laki-laki itu. "Masa ada ngidam kayak gitu?" gumam Hasan sambil menjalankan mobil. Sebelum kembali pulang, walau sang istri tidak memesan apa-apa, tetap saja ia singgah sebentar, membeli martabak manis juga martabak asin seperti yang dilontarkan barusan. Tak lupa salad buah ia juga beli sebagai permohonan maaf pada sang istri. Semua sudah didapat. Bergegas ia memasuki mobil dengan kecepatan di atas normal. Ia berkendara pulang pada ia yang sudah kehilangan kesabaran menunggu. Dan saat terdengar suara mobil di luar sana, bangkitlah Naura dari kursi malas di balkon. Ia intip ke bawah dari atas sana sembari menunggu kemunculan sang suami. "Kok lama?" teriak Naura dari atas begitu Hasan berjalan menuju teras rumah. Seketika langkah Hasan terhenti. Ia dongakkan kepala, menoleh pada sang istri, juga memperlihatkan 2 bungkus makanan sebagai penawar hati. Di atas sana Naura masih berlakon marah. Tidak ada senyum sama sekali terlihat. Malah wanita itu menghilang dari balkon dalam sekejap. "Sok ngambek," gumam Hasan lanjut berjalan. Dengan langkah yang tak sabaran, Hasan menaiki tangga. Lalu didorongnya pintu kamar sembari memanggil sang istri. "Adik sayang." Naura di sofa tak menggubris, malah kedua tangannya menutupi telinga, enggan mendengarkan suara sok manis Hasan. "Ih, suami balik kok gak disambut," tegur Hasan meletakkan 2 bungkus makanan. Sekedar menggoda sang istri yang kini memiliki selera makan cukup lahap, dibukanya bungkusan yang berisi 2 kotak makanan. 2 kotak martabak maksudnya. Lalu 1 kotak yang berisi martabak manis ia buka. Baunya," seru Hasan memprovokasi. "Sorry, gak ngaruh," sambung Naura. "Ya sudah, mas makan sendiri," balas Hasan. Dilanjutkan mengambil sepotong martabak manis. Lalu dengan lahapnya ia memakan martabak itu. Naura mencuri pandang. Ia amati mulut sang suami yang tengah menyantap martabak. Dan entah kenapa sesuatu terlintas di benak wanita itu. Masih bersikap dingin, ia memancing Hasan, membuat provokasi kembali. Dan benar juga, sekali lagi Hasan mengambil sepotong martabak. Maklum, sebenarnya ia kelaparan. Memprovokasi Naura hanyalah tipu dayanya saja. Naura yang memang menunggu langsung bergerak cepat. Tepat saat sepotong martabak manis itu dimasukkan ke mulut oleh Hasan. Lewat mulutnya ia sambar bagian yang belum tertelan. Oh, betapa terbelalaknya Hasan. Matanya
mendelik kaget. Tak menyangka akan terjadi adegan demikian. Ya, laki-laki itu tak siap sehingga hanya diam mematung. Mulutnya bahkan terbujur kaku, berbeda dengan Naura yang merasa puas. Rasanya manis, ucapnya rendah tepat di muka Hasan. Sungguh Hasan dibuat tersentak. Dalam diamnya, ia telan martabak yang telah terdampar di dalam mulut. Naura sendiri memperhatikan ekspresi kaget sang suami. Senyum mengembang sempurna. Sepertinya aku tahu ngidam apa, gumamnya lagi. Kedua kelopak mata Hasan berkedip sekali. Lalu kedua bola matanya berputar melirik ke sang istri. Ngidam apa? Tanyanya datar. Sambil melempar senyum provokatif, Naura menjawab pertanyaan tersebut. Ngidam bibir seksimu, ucapnya sekali lagi membuat Hasan mendelik kaget. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.